Banyak orang mengira diabetes hanya soal gula, jadi stop makan gula cukup. Mereka berhenti minum yang manis-manis, tapi tetap makan gorengan dan merasa aman-aman aja. Faktanya, Anda mungkin sedang menanam bom waktu di dalam sel Anda tanpa menyadarinya. Assalamualaikum, saya Dr. Hendra Handoko, dan hari ini kita akan membahas 10 makanan yang harus Anda hindari, sebaiknya, ya, mulai dari sekarang juga. Dan poin nomor 4 akan membuat banyak orang terkejut ya. Banyak pasien itu terkejut karena sering dianggap sebagai makanan sehat, ternyata ya tidak sehat gitu ya. Nah, tapi sebelum itu, tahukah Anda bahwa kerusakan diabetes dimulai 20 tahun sebelum dokter mendiagnosis Anda? Jadi, kalaupun Anda sekarang belum diabetes, tapi Anda sering makan makanan yang akan kita sebutkan di video ini, maka dalam jangka waktu panjang, itu akan menumpuk jadi bom waktu bisa menjadi diabetes. Nah, kalau Anda sudah diabetes, numpuk jadi komplikasi yang berat, resistensi insulinnya makin tinggi. Nah, mari kita bongkar rahasia yang jarang dibicarakan di media. Kalau sudah siap, ayo kita mulai. Masalah sebenarnya di diabetes tipe 2 ya, itu bukan hanya gula darah yang tinggi, tapi resistensi insulin. Bayangkan sel Anda itu punya pabrik energi, namanya mitokondria. Nah, pabrik ini punya pintu. Pintunya terkunci. Nah, untuk buka kuncinya, itu kita butuh anak kunci namanya insulin. Anak kunci berupa insulin ini bisa membuka pintu tadi, pabrik energinya. Jadi energinya bisa keluar gitu ya, bisa dipakai. Nah, tapi kalau resistensi insulin, itu kunci anak kuncinya tidak bisa masuk ke dalam lubang kuncinya. Jadi nggak bisa buka pintunya. Nah, biasanya ada banyak hal, tapi salah satunya diperberat oleh adanya lem super. Lem super yang nyumbat lubang kuncinya. Dibayangin tuh ya. Nah, lemnya ini udah ada di situ 15-20 tahun. Semakin sering kita makan makanan yang akan kita bahas ini, semakin banyak lem yang nempel di lubang kunci itu. Makin besar resistensi insulinnya. Kalau Anda sudah ada resistensi insulin, semakin Anda makan makanan ini, akan makin banyak lem yang numpuk di lubang kunci itu, sehingga insulin tidak bisa membuka pintu energi tadi. Nah, media itu sering menyalahkan obesitas atau genetik sebagai penyebab dari diabetes tipe 2. Nah, tapi ada gajah di pelupuk mata yang jarang dibahas, yaitu minyak biji-bijian atau seed oils yang teroksidasi. Saat minyak dari biji-bijian ini diproses dengan suhu tinggi, misalkan 270 derajat Celcius ya, atau sampai mendidih, mereka berubah menjadi zat kimia bernama aldehid. Nah, zat kimia inilah yang mengunci reseptor insulin Anda secara permanen. Jadi ini kenapa orang sudah ngurangin gula, sudah olahraga ya, berat badannya tapi nggak turun-turun. Atau misalkan Anda diabetes, kok udah jaga makan segala macam tapi energinya kok terus prosot, lebih gampang capek ya. Terus makan dikit aja kayaknya ngantuk gitu ya. Kenapa? Karena yang Anda makan tidak bisa diubah jadi energi, karena ada resistensi insulin. Kenapa resistensi insulinnya tidak turun-turun? Salah satunya adalah karena Anda masih makan makanan yang akan kita sebutkan ini. Nah, apa aja sih makanannya? Mari kita masuk ke daftar 10 makanan yang bertindak seperti lem super bagi sel Anda. Yang pertama, kentang goreng dan ayam goreng tepung. Ini adalah kombinasi yang cukup berbahaya. Minyak yang dipakai berulang kali untuk menggoreng itu biasanya mengandung aldehid. Kenapa? Karena dipanasin berulang kali. Nah, aldehid tadi ya dicampur dengan pati atau tepung. Tepung dari ya ayam goreng, tepung dari kentang ya, atau misalkan Anda nasi goreng ya. Nasi goreng juga sama aja gitu ya, karena pati ketemu minyak goreng yang dipanasin sangat tinggi gitu ya. Nah, banyak orang menghindari nasi dan beralih ke kentang. Katanya, oh kalau kentang itu bagus untuk diabetes. Ya, ternyata sayangnya dampak kentang goreng ke insulin sama seperti nasi goreng. Jadi sama aja gitu. Jadi kalau Anda pingin kentang atau nasi, mendingan yang tidak digoreng kalau ingin menurunkan resistensi insulinnya. Tapi kalau resistensi insulinnya sudah bagus, sudah mengalami perbaikan, Anda sudah disebut yang namanya remisi, Anda makan kentang goreng, ayam goreng, nasi goreng, itu biasanya gulanya tidak akan terlalu tinggi. Walaupun misalkan Anda makan ayam goreng, kentang goreng, oh gulanya aman. Tapi dia menambahkan tadi, lem super ke pintu-pintu anak kunci insulin. Jadi nanti insulinnya di kemudian hari, itu jadi resistens lagi. Jadi misalkan pun Anda sekarang, oh saya terkendali, kok akhir-akhir ini jadi naik gula darahnya atau resistensi insulinnya naik. Jadi HbA1c-nya naik. Salah satunya karena Anda tidak berhenti untuk makan makanan yang kita sebutkan ini. Ini yang pertama. Nah yang kedua nih, banyak nih orang Indonesia senang banget namanya jajan gorengan. Di jajan pinggir jalan, bahkan di restoran sekalipun, seringkali minyak itu jarang diganti, dipakai untuk menggoreng berulang kali. Jadi kita makan sisa oksidasi dari bahkan puluhan bahkan ratusan kali penggorengan gitu. Jadi kalau minyaknya kelihatan ya, misalkan minyaknya sudah dipakai berkali-kali, ya makin banyak oksidasinya. Kalaupun Anda pengen makan jajan gorengan, usahakan minyaknya yang masih baru. Kalaupun misalkan Anda pengen gorengan, lebih baik lagi kalau Anda goreng sendiri. Lebih baik lagi kalau Anda bisa pakai selain goreng dengan minyak, misalkan goreng dengan air fryer atau goreng dengan pasir dan seterusnya. Nah yang ketiga, keripik-keripikan. Nah, gabungan dari tepung pati, ya misalkan keripik singkong, keripik
ubi, keripik apapun ya, kentang gitu ya. Itu mengandung pati atau karbohidrat dan dicampur dengan minyak biji-bijian yang dipanasin mengandung aldehid. Jadi, kita anggap ini cemilan yang sederhana ya, enteng gitu, tidak banyak. Saya makannya dikit tapi sering. Makanya apa? Keripik-keripikan. Nah, ini menyerang tadi mitokondria kita, jadi si insulinnya jadi makin resisten. Mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun belum kelihatan. Mungkin kalau sudah 10 tahun, 20 tahun baru kelihatan resistensi insulinnya makin tinggi. Yang keempat, kue-kue, donat, kemudian pastry. Nah, inilah musuh terbesar. Banyak orang tidak sadar kalau donat, tepung-tepungan yang digoreng ya, pastry itu juga mengandung gula, tepung, dan minyak biji-bijian. Terus digoreng jadi satu ya. Jadi satu donat itu bisa mengacaukan metabolisme kita selama berjam-jam. Jadi gulanya nggak turun-turun ya. Terus misalkan sudah pakai obat segala macam malah masih tinggi juga. Kadang-kadang ya sudah Anda berusaha untuk olahraga, jaga makan, tapi masih tinggi juga. Lihat apa yang Anda makan. Salah satunya, banyak orang nggak nyadar itu adalah donat, kue-kuean, pastry, dan seterusnya. Yang kelima, minuman manis dan sirup jagung tinggi fruktosa. Minuman manis dengan gula, baik gula yang biasa, gula pasir, atau gula aren yang dibilang lebih sehat, ternyata sama-sama meningkatkan gula darah. Jadi ya mungkin tidak secepat gula pasir naiknya, tapi tetap gula darahnya akan naik. Sementara kalau Anda pakai pemanis dari fruktosa yang dari gula jagung, yang dibilang gula diabetes, yang dibilangnya gula yang sehat gitu ya, mungkin tidak meningkatkan gula darah secara langsung. Jadi kita minum atau kita makan pakai gula jagung atau gula fruktosa, itu gula darahnya nggak langsung naik. Tapi dalam jangka waktu yang lama, itu menaikkan berat badan dan merusak liver kita secara instan gitu. Menjadi signifikan kerusakan livernya, atau fatty liver yang disebut sering Anda dengar gitu ya. Yang keenam, frozen food yang ditepungin. Misalkan nuggets, terus apapun yang frozen tapi pakai tepung dulu terus digoreng lagi. Praktis memang, tapi penuh dengan minyak biji-bijian dan pengawet yang seringkali memperparah peradangan. Peradangan makin tinggi, resistensi insulin makin tinggi, gula darah terus-menerus tinggi dan nggak mau turun. Yang ketujuh, yang sering dianggap sehat adalah saus salad. Kemudian mayones yang Anda beli di minimarket, Anda beli di pabrikan gitu ya. Karena kebanyakan menggunakan minyak kedelai atau canola yang sudah teroksidasi atau sudah mengalami pembusukan atau dengan bahasa awamnya tengik gitu ya sebelum nyampe ke meja Anda. Jadi lebih baik kalau Anda pengen salad pakai dressing yang minimal. Kalaupun pakai yang pabrikan juga boleh, tapi jangan berlebihan ya. Lebih bagus lagi kalau Anda pakai extra virgin olive oil sebagai dressing untuk salad gitu ya. Yang kedelapan, nah ini mie instan. Nah mie instan itu tepungnya, karbohidratnya itu cepat diserap oleh tubuh kita. Ditambah lagi dengan minyak, karena waktu pembuatan mie instan itu biasanya menggunakan minyak juga ya. Nah minyak yang dipakai supaya harganya tidak terlalu mahal, ya mie instan biasanya menggunakan minyak yang kualitasnya tidak terlalu baik. Ditambah lagi dengan MSG ya, kombinasi yang membuat insulin kita bekerja keras. Insulin kerja keras terus-menerus lama-lama resisten. Resisten akhirnya jadi gula darahnya tidak terkendali. Yang kesembilan, banyak orang juga menganggap ini sehat, yaitu granola dan protein bar. Apalagi yang Anda beli, bukan bikin sendiri ya. Hati-hati dengan label sehat, kebanyakan mengandung minyak sayur, terutama minyak sawit gitu ya, dan gula tersembunyi supaya rasanya enak. Jadi kalau misalkan, oh nggak ada gulanya nih, nggak ada minyaknya, coba dilihat bahan-bahannya, jangan-jangan ada maltodextrin. Maltodextrin juga termasuk sebagai karbohidrat yang gampang diserap dan bisa meningkatkan resistensi insulin. Oke, mungkin gula darah nggak naik, tapi resistensi insulin dalam jangka waktu panjang bisa meningkat. Yang ke-10 adalah popcorn yang di microwave ya. Ini enak banget memang, rasanya pengen ngambil lagi, apalagi rasanya gurih banget atau manis gitu ya. Nah, lapisan kimia pada bungkusnya dan minyak sayur di dalam popcorn microwave, itu dikatakan, itu bisa meningkatkan resistensi insulin. Nah, kalau sesekali nggak apa-apa gitu ya. Jadi semua daftar makanan tadi dari nomor 1 sampai 10 bukan berarti tidak boleh sama sekali, tapi tahu diri. Jika sudah makan gorengan, jangan lupa daratan. Kalau makan mie instan, harus ada batasan. Lalu apa yang harus kita makan? Kabar baiknya Anda bisa melakukan detoksifikasi terhadap zat aldehid tadi. Pertama, ganti minyak Anda dengan lemak yang lebih stabil seperti lemak sapi, mentega atau butter. Ingat ya, mentega bukan margarin. Kalau mentega itu dari hewan, kalau margarin itu dari minyak sawit ya. Atau kalau Anda tidak pakai lemak atau mentega, bisa juga menggunakan minyak zaitun ya. Tapi harganya pasti lebih mahal. Kalau Anda pengen ganti minyak Anda dengan gorengan selain dengan minyak, itu juga bisa. Tadi sudah kita bahas ya dengan air fryer atau goreng pasir gitu. Tapi kalaupun Anda pengen gorengan, sebenarnya itu tidak masalah. Selama tadi minyaknya baru, tidak diulang berkali-kali, dan jumlahnya tidak terlalu banyak. Misalkan Anda makan gorengan sehari 1 gitu, 2 itu sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau Anda makan gorengan 10 sehari, nah itu dalam jangka waktu panjang akan bermasalah dengan resistensi insulin. Kedua, konsumsi makanan tinggi karnosin seperti daging sapi merah atau grass feed yang dimakan dengan rumput yang liar gitu ya. Nah, ironisnya makanan yang sering dilarang atau daging merah salah satunya itu justru yang membantu membersihkan sel-sel kita. Jadi penelitian terbaru, karnosin yang ada di dalam daging sapi merah itu justru membantu membersihkan sel kita dari peradangan akibat aldehid tadi. Yang ketiga, tambahkan sayuran kaya sulfur seperti brokoli, bawang putih, dan polifenol dari teh hijau atau coklat hitam
untuk memperbaiki kerusakan sel gitu. Jadi kesehatan bukan hanya soal berapa angka di timbangan atau berapa angka gula darah Anda, tapi bagaimana sel Anda dikasih kesempatan untuk istirahat, kasih kesempatan untuk bernafas. Jadi caranya gampang. Mulailah dengan mengganti satu jenis minyak di dapur Anda hari ini. Mulailah dengan mengurangi konsumsi gorengan Anda hari ini. Ya, jadi kalau misalkan gorengan biasanya 5, 6, 7, kita coba kurangin dulu jadi 3 atau 2. Nanti lama-lama kurangin lagi dengan 1. Ditambah lagi perbanyak tadi makan sayur, makan makanan yang lebih sehat gitu. Jadi Anda tidak perlu kenyang hanya dari gorengan. Anda bisa kenyang dari makanan yang lain, dari protein, dari lemak yang baik gitu ya, dari sayur-sayuran gitu. Jadi kalau Anda hanya punya pilihan gorengan aja, carilah cara lain untuk menggoreng supaya lebih sedikit minyak yang dari biji-bijian masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau Anda ingin tahu daftar makanan apa aja yang aman dimakan bagi penderita diabetes, nanti saya akan buat video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga bermanfaat. Bagikan ke orang-orang yang Anda tahu ini sepertinya butuh. Mungkin orang yang diabetes, tapi susah untuk dibilangin supaya jadi informasi. Jadi Anda sharing, menyelamatkan banyak orang, Anda bantu orang, saya juga ikut mendapat pahalanya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat, bagikan ke orang-orang yang Anda rasa butuhkan. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Hendra Handoko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.